والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Al-Quran. Sahabatku rahimakumullah, apabila seseorang mencintai, maka yang ia kuatkan adalah seseorang itu hari berganti hari, waktu pun untuk yang ia cinta. Begitu juga sahabatku rahimakumullah, kalau kita mengatakan cinta Al-Quran, maka Al-Quran menjadikan kekuatan yang luar biasa. Ada 114 surat dalam Al-Quranul Karim yang harus kita baca, hafalkan, pahami, dan amalkan. Tentu sahabatku rahimakumullah, waktu kita yang 24 jam, ada waktu-waktu yang untuk usaha, untuk bekerja, untuk menyayangi sesama, bermanfaat, dan sebagainya. Tetapi sahabatku rahimakumullah, di saat kita meninggal dunia, yang akan menemani kita adalah yang kita cinta. Siapa yang kita cinta? Tentu Al-Quranul Karim. Sahabatku rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada kebaikan demi kebaikan. Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Mengapa? Karena malaikat Jibril itu yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah yang diberi amanat, diberi tugas untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Bahkan sahabatku rahimakumullah, waktu yang paling mulia adalah waktu ketika diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Hari yang paling mulia di bulan Ramadan adalah yang dinamakan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah awal diturunkannya Al-Quran. Sahabatku rahimakumullah, 114 surat semuanya mengandung keberkahan sendiri-sendiri. Di antaranya sahabatku rahimakumullah, kuatkan diri untuk berdekat-dekat dengan surat Al-Baqarah. Sahabatku rahimakumullah, surat Al-Baqarah diturunkan setelah hijrah. Ia merupakan surat pertama yang diturunkan di kota Madinah. Maka dinamakan surat Al-Baqarah itu adalah Madaniyah. Sahabatku rahimakumullah, surat ini mengiringi pembentukan masyarakat Islam dan umat Islam sejak awal. 286 ayat merupakan surat yang terpanjang dari 114 surat. Sahabatku rahimakumullah, surat Al-Baqarah jadikan zikir setiap hari. 286 ayat sahabatku rahimakumullah. Tentu bagi kita yang belum terbiasa membutuhkan waktu yang lama. Maka bolehlah kita membacanya, berzikirnya dengan bertahap. Bolehlah kita membaca sebelum subuh, sehabis subuh, sebelum zuhur, atau setelah zuhur.
Sahabatku rahimakumullah, isilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Kadang kita menghabiskan waktu untuk kesia-siaan. Janganlah tidur setelah subuh, karena akan menimbulkan kepikunan. Janganlah tidur menjelang maghrib dan setelah maghrib, akan menjadikan kita semakin lemah, rentan, sehingga virus, infeksi menjadikan kita terkena. Maka isilah hari-hari itu, waktu-waktu itu dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, berzikir dengan Al-Quran. Sahabatku rahimakumullah, kalau kita mengatakan cinta Al-Quran, setidak-tidaknya satu hari itu satu juz, atau yang kita kenal one day one juz. Kalaulah kita satu hari belum bisa satu juz, cinta kita kepada Al-Quran perlu dipertanyakan. Sahabatku rahimakumullah, surat Al-Baqarah mempunyai berbagai keutamaan. Di antaranya sahabatku rahimakumullah dijelaskan dalam beberapa hadis. Yang pertama sahabatku rahimakumullah, ini hadis dari Imam Muslim radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa alu Imran tuhajjani an sahibihima." Sahabatku rahimakumullah, pada hari kiamat Al-Quran akan didatangkan beserta ahlinya yang membaca, yang menghafal, yang mengamalkan. Yaitu mereka mengamalkannya di dunia, itulah yang dinamakan ahlinya. Yang berada di depan adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya memberikan pembelaan untuk sahabatnya. Sahabatku rahimakumullah, bahkan Al-Quran itu akan menemani kita di saat kita tidak ada teman. Ketika sakaratul maut, mungkin keluarga kita banyak, suami kita, istri kita, anak kita, atau saudara kita, atau sahabat-sahabat kita yang dekat. Tapi tidak bisa memberikan pencerahan, kejernihan. Ada yang menalkin di samping kanan telinga kita, samping kiri telinga kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sahabatku rahimakumullah, teman yang begitu banyak, saudara yang begitu banyak, kadang tidak bisa memberikan pencerahan kepada kita ketika malakul maut akan datang. Tapi yakinlah sahabatku rahimakumullah, ketika teman kita yang sangat setia, yang insya Allah mulai hari ini kita kuatkan, akan datang memberikan pencerahan. Apa itu? Al-Quran. Jadi ketika kita sakaratul maut, Al-Quran memberikan motivasi kepada kita. Ketika kita dimandikan, Al-Quran melihat kita, menyayangi kita. Ketika kita dikafani, sahabatku rahimakumullah, di saat kita tidak bisa berkomunikasi karena sudah jarak di antara kita sudah tidak ada lagi, tetap Al-Quran menemani kita. Bahkan sahabatku rahimakumullah, ketika kita di alam kubur, sebelum malaikat mungkar nakir datang, Al-Quran sudah dengan sayangnya, dengan setianya menemani kita, memberi motivasi kita agar kita tidak gentar menghadapi malaikat mungkar nakir yang begitu luar biasa diterangkan dalam hadis, hitam, biru, menakutkan. Hampir-hampir saja malaikat mungkar nakir ketika datang akan mengusir Al-Quran. Tetapi apa kata Al-Quran? Ini sahabatku. Saya tidak pernah meninggalkan sahabatku. Saya ingin mengantarkan sahabatku nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, di as-sirat, sehingga saya bisa mengantarkan dan bersama-sama sahabatku ini ke Al-Quran, ke surga. Itu kata Al-Quran. Maka sahabatku rahimakumullah, bagaimana mungkin kita di alam kubur akan bertemankan dengan Al-Quran kalau setiap harinya, setiap saatnya kita jauh dengan Al-Quran. Waktu begitu cepat berlalu, tetapi yang kita isi dengan kesia-siaan. Maka sahabatku rahimakumullah, Al-Quran dalam hadis yang lain, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya surat Al-Baqarah,
keduanya, surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran, itu seolah-olah diterangkan ghamamatani,